Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ovi Kicau. Tentunya channel yang akan menguak solusi dan informasi seputar burung kicauan. Oke Sobat Kicau, saat ini atau malam ini saya akan berbagi informasi atau berbagi tips seputar burung cendet lagi nih teman-teman. Gimana agar burung cendet untuk isiannya agar tidak masuk suara burung-burung yang aneh teman-teman, atau suara-suara lain yang kurang bagus atau kurang baik ya teman-teman. Simak terus video ini, jangan sampai gagal paham atau ketinggalan informasi yang bakal saya sampaikan. Oke, cekidot. Oke Sobat Kicau pecinta burung cendet, kali ini kita akan lanjutkan videonya. Untuk tema yang tadi yang bakal saya sampaikan yaitu gimana caranya memaster burung cendet agar tidak mencampur dengan suara-suara yang jelek seperti suara tokek, seperti suara kucing, seperti suara-suara burung-burung lain yang memang nggak kita harapkan teman-teman. Yang pastinya di sini yang kita harapkan yaitu memang materi-materi yang memang bagus, yang sesuai dengan penilaian-penilaian atau materi yang memang lagi tren untuk saat ini. Oke Sobat Kicau, untuk yang pertama, cara yang pertama yaitu kalian harus melakukan pemasteran burung itu mulai sejak dini teman-teman. Mulai sejak bulu jarum masih lolohan itu kalian memang harus paten untuk memasterin burung tersebut. Selama 24 jam boleh, selama waktu-waktu yang memang ditentukan itu boleh. Kenapa saya bilang di sini harus 24 jam? Kalau misalnya di sekitar kita banyak suara-suara yang sekiranya kurang bagus, karena memang kalau misalnya burung tersebut masih pijikan atau masih lolohan, itu memang berpotensi untuk menirukan suara-suara yang ada di sekitarnya teman-teman, seperti suara tokek, suara ayam berkokok, suara anak ayam, pokoknya suara-suara lainnya bisa ditiru oleh burung tersebut teman-teman. Mengapa saya bilang bisa dimasterin 24 jam? Agar suara-suara yang didengar oleh burung-burung tersebut tidak masuk atau tidak terekam oleh lolohan burung kita teman-teman. Nah, jadi kita memasterinnya fokus untuk satu materi dalam 2 minggu teman-teman. Nah, jadi nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada waktu senggang untuk mendengarkan suara-suara lain kecuali suara burung masteran yang memang udah kita persiapkan teman-teman. Seperti itu caranya. Nah untuk cara yang kedua yaitu memang kalian harus burung ini disendirikan teman-teman, diasingkan dari burung-burung lain. Nah ya burung-burung yang lain di sini yang pasti misalnya burung-burung yang memang nggak dimaksudkan untuk memasterin burung cendet kita. Jadi misalnya ada jalak suren, ada lovebird, ada kenari, itu dipisah dulu. Kalau misalnya memang nggak mau diisi dengan materi tersebut, jadi kita sendirikan burung di ruangan tertentu yang sekiranya tertutup. Nah nanti kita masterin di sana. Jadi untuk pemasteran MP3 audio di sini memang sangat efektif untuk lebih bikin burung kita lebih fokus dalam merekam satu materi teman-teman. Makanya misalnya minggu pertama atau 2 minggu pertama ini misalnya kalian memasternya dengan gereja tarung, nanti di minggu berikutnya kalian menggunakan suara cililin misalnya. Jadi kayak gitu teman-teman, jadi berkesinambungan dan materinya tertata ya teman-teman. Nah untuk cara yang kedua seperti itu, kita mengasingkan burung kita agar menyendiri dan fokus dalam pemasteran teman-teman. Nah apakah burung cendet nanti dewasanya kalau misalnya udah lepas lolohan itu nggak bisa meniru burung-burung lain? Bisa, tapi kalau misalnya udah tersuntik materi dari sejak dini itu susah untuk dihapus teman-teman. Jadi otomatis materi yang kalian udah asah dari sejak piyik atau sejak lolohan itu akan terekam permanen dan paten di dalam otaknya teman-teman. Nah itu caranya ya teman-teman. Jadi kenapa burung-burung pedesaan atau burung-burung kampung yang memang nggak mewajibkan pemasteran
cuma mengandalkan suara-suara burung di alam, itu biasanya memang dia ngeblender suara-suara yang macam-macam ya teman-teman, seperti perenjak. Karena perenjak memang tiap pagi di pagar-pagar rumah itu, di area-area pekarangan memang kan gacor tuh di pagi hari, terus kutilang di pagi hari juga berkeliaran. Jadi otomatis ini terekam oleh burung pigikan kita teman-teman, pasti terekam. Karena burung-burung kampung, makanya ada yang bilang isiannya manuk kebon gitu ya. Jadi gitu teman-teman, isiannya ada masuk suara kucing, ada masuk suara tokek, ada masuk suara ayam. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kalian memang harus memfokuskan satu materi dalam 2 minggu. Itu yang pernah saya posting videonya, itu memang cara yang baik teman-teman, cara yang tepat agar si burung nggak ngeblender suara-suara yang kurang kita inginkan di luar sana. Oke, terus kalau misalnya ada pertanyaan lagi teman-teman, ada pertanyaan lagi, apakah burung yang memang sudah masuk suara materi yang kita masterin di saat waktu kecil itu apa bisa ditambah setelah dewasa? Kemungkinannya memang bisa sih teman-teman, bisa. Di usia-usia di bawah 1 tahun itu masih bisa ditambah materinya teman-teman. Kita yang pasti harus tahu caranya, metodenya, waktunya untuk memasterin burung kita itu kapan. Dan di sini memang kalau kita udah tahu ilmunya, udah tahu caranya dan metodenya, itu yang pasti akan masuk teman-teman, akan masuk dan akan merekam di dalam otak burung kita. Karena burung cendet ini memang cendet yang kecerdasannya memang di atas rata-rata teman-teman. Karena dia bisa menirukan suara kolibri, bisa menirukan suara kutilang, bisa menirukan suara cetrekan murai seperti burung saya yang kemarin. Nah itu sebenarnya tanpa kita sadari, itu suara-suara yang ada di sekitar kita yang mereka rekam, yang dia rekam suara-suara yang ada di sekitarnya, yang sekiranya setiap hari dia mendengarkan suara tersebut. Jadi untuk kalian yang memang mau mencetak burung dari anakan atau dari lolohan, mau mencetak burung-burung gacoan, jadi sebaiknya kalian harus tahu metode pemasteran yang baik. Atau kalau misalnya memang mau memakai burung hidup atau burung masteran yang hidup, kalian memang harus benar-benar satukan di dalam satu ruangan yang memang burung tersebut untuk masterannya itu memang benar-benar gacor teman-teman. Jadi biar burungnya dikerodong, yang di sampingnya burung masteran yang memang setiap harinya nembak, setiap harinya trecetan. Misalnya mau kalian pakai cililin, pakai cucak cungkok, misalnya pakai ciblek, itu memang harus yang gacor teman-teman. Karena kalau nggak gacor, ngetime, itu ada burung-burung lain atau ada suara-suara lain yang masuk dan terekam oleh burung kalian, dan alhasil kurang fokus teman-teman, kurang fokus di sini. Artinya yang tadinya udah mau ngerekam burung ciblek, udah keduluan suara tokek yang tidak kalian inginkan teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk kalian bebas mau menggunakan burung hidup atau masteran MP3 atau MP3 audio maksudnya, dan bebas teman-teman, asal tahu caranya, asal kalian mau belajar lagi dalam metode-metode pemasteran yang baik. Jadi pastinya nanti akan tercetak burung-burung yang memang kalian inginkan, materinya berkesinambungan nih. Misalnya pembawaannya pertama gereja, kedua kunti, ketiga suara-suara ekekan pelatuk misalnya teman-teman. Jadi sesuai yang kalian inginkan seperti apa, itu akan tercapai teman-teman, apa yang kalian inginkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jika ada pertanyaan atau misalnya
apa keluhan-keluhan seputar burung cendet, kalian gak usah segan-segan untuk nanya di kolom komentar. Selagi saya bisa menjawab dan selagi pengalaman saya di dunia burung cendet masih bisa diterima untuk teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu vlog singkat kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cendet.